Bertumbuh di masa tua. Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Bagi pengembara padang pasir, melihat pohon korma tentu akan sangat menggembirakan. Mengapa demikian? Karena apabila mereka melihat pohon korma, maka itu artinya mereka akan segera bertemu dengan oase atau mata air. Seringkali mereka menghadapi fata morgana, sebuah tipuan mata yang acap kali dialami oleh para pengembara di tengah terik gurun pasir yang menyengat. Maka mereka akan bersuka cita jika bertemu dengan pohon korma yang nyata. Korma mengandung begitu banyak nutrisi di dalamnya, sehingga menjadi sebuah makanan yang memberi kekuatan dan kesehatan jika dikonsumsi. Tidak akan mungkin pohon korma mampu hidup tanpa air. Maka pengembara tentu sangat senang karena pasti sebentar lagi akan menemukan mata air. Bagaimana pohon korma bisa tumbuh di gurun pasir yang tandus? Cara pohon korma hidup sesungguhnya unik. Pohon korma dapat hidup dan tumbuh secara ajaib di padang gurun. Di padang yang kering dan berpasir itu, biji korma yang ditanam tidak akan langsung bertumbuh ke atas, namun membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Ternyata pada masa-masa itu, biji korma akan bertumbuh ke bawah, mencari dan menuju kepada sumber air yang tersembunyi di bawahnya, hingga biji itu semakin besar dan semakin kuat berakar ke dalam. Bahkan sudah menjadi tradisi, jika seseorang menanam biji korma, akan dengan sengaja menekan biji itu sedemikian rupa dengan menggunakan batu besar supaya biji itu makin terbenam ke dalam dan makin bertumbuh ke bawah, sehingga aman dari badai gurun yang sewaktu-waktu menerpa. Ketika biji korma ditanam, akarnya akan terus menembus tanah untuk mencari air, bahkan hingga puluhan meter. Setelah mendapatkan air, barulah korma ini mulai tumbuh. Dan sekali lagi, biasanya di mana pohon korma berada, di sana akan terdapat oase atau mata air. Inilah yang digambarkan oleh pemazmur dengan mengatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Orang benar akan memiliki akar yang kuat. Orang benar akan mampu tegar berdiri di tengah berbagai hambatan dan akan mampu untuk terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti layaknya pohon korma yang menyegarkan, orang-orang benar pun seharusnya bisa menjadi penyegar bagi lingkungan yang tandus, menjadi oase di tengah padang gurun, menjadi berkat yang mendatangkan sukacita bagi sesama. Sekarang mari kita lihat apa yang disebut pemazmur sebagai pohon aras yang tumbuh subur di Libanon. Pada masa itu pohon aras memang tumbuh subur di Libanon. Pohon aras ini dikenal sangat kuat, tidak mudah lapuk. Semakin tua, kayunya semakin kuat. Pohon ini juga tahan terhadap perubahan cuaca. Tidak heran pada masa itu pohon aras sering dipakai untuk tiang penyangga istana, bahkan bait Allah. Dalam kitab Raja-Raja, kita dapat mendapatkan gambaran mengenai pohon aras ini. Ketika Salomo membangun istananya, ia banyak menggunakan pohon aras ini yang berasal dari Libanon. Di dalam istananya, ia mendirikan gedung hutan Libanon, 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya, disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras. Di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu, 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 2 dan 3. Istana Salomo yang megah ternyata disangga oleh tiang-tiang kayu aras. Jadi demikianlah orang benar. Diharapkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat yang bisa bertindak sebagai tiang penyangga bagi kehidupan sesama kita demi kemuliaan Tuhan. Jelaslah bahwa pemazmur tidak sembarangan mengambil perumpamaan. Ada maksud yang kuat dalam kedua hal ini.
korma dan pohon aras untuk menggambarkan pribadi orang benar. Seperti itulah orang benar diharapkan untuk hidup. Berakar kuat, mampu mengatasi hambatan untuk terus bertumbuh, mampu hidup di tengah kesulitan, mampu berbuah dan menjadi penyegar yang mendatangkan sukacita bagi orang-orang di sekitarnya. Kemudian, mampu pula menjadi tiang penyangga yang kuat dalam kehidupan. Inilah yang bisa dicapai dan seharusnya dilakukan oleh orang-orang benar. Ayat 15. Ketakutan orang pada umumnya adalah menjadi tua. Mengapa? Karena dengan bertambahnya usia dan menjadi tua, maka kondisi fisik melemah. Kekuatannya pun menurun dan menjadi pikun. Nah, jika sudah demikian, mereka yang ketakutan menjadi tua merasa sudah tidak berguna lagi hidupnya, karena dianggap sudah tidak produktif lagi. Maka banyak orang berlomba-lomba mempertahankan diri agar tetap kelihatan awet muda. Segala cara dilakukan hanya supaya kelihatan tetap muda. Tetapi apakah benar demikian? Tidak. Banyak orang akhirnya menjadi kecewa ketika mendapati kenyataan yang berbeda dari apa yang diharapkannya. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Orang benar pada masa tua pun mereka masih berbuah. Orang benar diberkati oleh Tuhan. Sekalipun menjadi tua, mereka tidak merasa tidak produktif. Mereka tetap menjadi produktif yang ditandai dengan buah-buah yang dihasilkannya. Bahkan malah bertambah gemuk dan segar. Kata segar ditulis dengan flourishing, artinya tumbuh dengan subur atau maju atau berjalan baik. Jadi, orang tua yang hidup benar di dalam Tuhan, ia akan terus maju berjalan dengan baik, bertumbuh dengan subur, dan tetap menghasilkan buahnya. Orang benar tidak akan pernah khawatir dan takut menjadi tua, karena pada masa tua pun mereka tetap dipelihara Tuhan sehingga tetap menghasilkan buahnya.